Jadi, Nah, artinya bisa ceritakan sedikit tentang perusahaan ini Pak, bergerak di bidang apa, produknya apa? oke. Oke. Kami di bidang ekspor Hmm. ke Eropa, Amerika maupun Australia, dan kami bergerak di bidang kayu jati. Situasi sekarang karena penjualan semakin turun, kami coba diversifikasi. Selain jati, kami coba menggunakan kayu oak, kayu impor. Kemudian selain dari outdoor furniture, kita juga bekerja untuk indoor. Selain material kayu, kita diversifikasi dengan stainless steel, aluminium, maupun kita menggunakan kain atau sling. Kebetulan sling di Indonesia ini ada produsennya, tapi maaf saja kualitasnya belum mumpuni, sehingga mau nggak mau kami harus impor karena tuntutan dari buyer itu menggunakan barang yang berkualitas. Jadi kami tidak cuma punya jiwa nasionalis, tapi kita juga harus punya jiwa bisnis. Artinya percuma kita bikin barang lokal tapi kalau nggak laku. Nah, kalau kita pakai barang import sesuai dengan taste mereka, artinya kita sudah melangkah di jalur yang benar, bahwa nanti secara bertahap orang dari luar itu bisa menerima barang-barang produksi Indonesia. Ya, kita syukuri dan kita menuju ke sana. Tapi kan harus didukung dengan kualitas barang yang ada di lokal, harus sesuai dengan tuntutan mereka. Ya, kira-kira begitu Pak. Oke, Pak Surya Bangkit Cemerlang di IFEX 2025, IFEX lah. Ini kehadiran keberapa kali Pak di IFEX ini Pak? Ini kami kehadiran kedua. Kedua ya. Karena yang pertama kami dapat di hall yang di belakang di B3C3. Sekarang ini kami dapat di hall yang kami bilang premium. Siap. Oke, Pak. Tentu dari pameran pertama dan yang kedua ini berbeda Pak ya. Untuk dari produk-produk sendiri Pak yang dihadirkan di pameran tahun ini nih, khususnya dari Surya Bangkit Cemerlang, apa sih Pak yang membedakan dari tahun sebelumnya Pak kalau boleh tahu nih, khususnya dari Surya Bangkit Cemerlang dan produknya? Ada inovasi terbaru atau gimana Pak? Kami memang mengikuti pasar. Kami perhatikan, jadi kalau tahun lalu kami belajar untuk pertama kalinya ikut pameran dengan mebel-mebel seadanya. Tahun ini banyak pembeli yang memberi saran sehingga produk kami betul-betul ada peningkatan yang luar biasa, dan kami di tahun depan pun akan ada lompatan lagi. Saya berharap bukan cuma kami, tapi teman-teman kami juga bisa memproduksi barang yang berkualitas dan mengikuti pasar. Karena sekarang ini kan Vietnam tuh bisa ekspor kira-kira 10 kali lebih besar dari Indonesia. Ini yang saya bilang sangat kita sayangkan, padahal Vietnam itu kan baru kapan merdeka, luasannya juga begitu. Ya, mudah-mudahan dapat dukungan dari pemerintah lah. Oke, Pak, target dan harapan kehadiran dari Surya Bangkit Cemerlang di pameran ini, untuk pameran ini, kemudian untuk pemerintah, harapannya seperti apa Pak? Ya, kami sangat berharap dengan pemerintah yang sekarang ini akan dilakukan banyak perubahan yang sifatnya mendukung industri dalam negeri. Tapi memang caranya tidak
membabi buta, artinya seperti material yang kami impor. Mengapa kami harus impor? Itu jangan dianggap kok tidak mencintai produk dalam negeri. Nah, ini yang saya bilang sangat keliru. Kalau sementara yang produk di dalam negeri ini secara kualitas lebih rendah. Sekarang dibayangkan kalau produk dalam negeri itu kualitasnya juga bisa tinggi, ya nggak usah kami diajari untuk beli produk dalam negeri. Tapi kalau kami beli produk dalam negeri terus ekspor kami mati, berarti nasionalisme yang membuta. Dan sampai sekarang kira-kira saya bilang banyak orang yang punya pandangan yang keliru. Kalau saya bilang produk dari luar negeri selama itu memang diperlukan, saya bilang pemerintah harusnya mendukung, jangan malah dilarang. Itu kalau dilarang itu sekarang Indonesia aja udah ekspornya kalah sama Vietnam. Kalau seperti ini kan bisa lebih parah lagi. Mau kemana Indonesia? Ya kira-kira begitulah Pak.